engkau pakai Roma 1 ayat 3. Ada ayatnya. Jangan main-main. Itu ini Mariologinya Kristologi dan Mariologinya Paulus, Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Haleluya. Mau tahu Maria keturunan Daud? Silsilah Ya, Yesus punya dari Maria. Di dalam dari Lukas. Lukas 3 ayat 22 selanjutnya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Silsilah spiritualnya Yesus. Oke? Engkaulah anakku yang terkasih, anak Allah. Sekarang kita masuk kepada silsilah Yesus punya menurut Lukas, tetapi dari Maria. Sedangkan silsilah Yesus punya di Matius dari Yosef. Tetapi Yosef adalah keturunan Daud, tetapi Daud mengambil Betseba, istrinya Uria. Lahirlah Salomon. Karena itu dari keturunan Yosef tidak bisa karena tidak murni, karena Salomon itu lahir dari istrinya orang, istrinya Uria, Betseba. Maka tidak bisa di sana. Maka harus keturunan murni, yaitu keturunan Daud, tetapi dari dari Nathan. Nanti kita lihat di situ. Oke, teman-teman, ini penting sekali untuk lihat Daud memperanakan Nathan, dan Nathan sampai kepada Maria. Makanya ayat 23 selanjutnya akan mengatakan silsilah Yesus, tetapi dari garis Maria. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Oke, tahan dulu. Oke, Thomas. Siap. Anak Yusuf, anak Eli, Eliakim, Yoakim. Tetapi di Matius 1, engkau tahan dulu di situ, engkau jangan lari. Yulita bantu Matius 1 ayat 1 selanjutnya, silsilah Yesus. Tapi ingat bahwa di Lukas, Yusuf itu anak Eliakim, Yoakim, anak Eli. Tetapi di Matius 1 ayat 1 selanjutnya kita akan menemukan bahwa Yusuf itu bukan anaknya Eli, melainkan anaknya siapa? Oke. Dari genealoginya Yesus, dari Matius, itu dari Abraham sampai kepada Yesus. Tetapi dari Maria, hitungannya dari Yesus naik sampai ke Adam. Ini hebat sekali. Di Matius, dia tidak sampai kepada Adam. Sedangkan nanti kita temukan di Lukas, dia sampai ke Adam. Ini penting sekali. Kita lihat langsung ke ayat 16-nya. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Oke, dinamika di sini berubah. Tidak dikatakan bahwa kalau dinamika yang di atas, tolong ayat 15-nya sebagai contoh. Eliud mempunyai anak Eleazar, Eleazar mempunyai anak Matan, Matan mempunyai anak Yakub. Tahan dulu, artinya disebutkan nama bapaknya. Contohnya Eliud memperanakan Eleazar, bapak dari garis keturunan patriarkat. Eleazar mempunyai anak Matan melahirkan Yakob. Yakob ini adalah bapaknya Yosef. Ayat 16. Yakub mempunyai anak Yusuf, Tahan suami di situ. Tahan di situ. Di situ terjadi peralihan dari dinamika. Yang di atas katakan kalau dinamikanya akan lanjut, artinya di situ Yakub memperanakan Yosef. Yosef memperanakan Yesus. Bisa mengerti? Tetapi di situ dinamikanya berubah. Yakub memperanakan Yosef, suami Maria, dan Maria yang melahirkan Yesus. Bukan Yosef lagi. Ada peralihan di situ. Kita naik kembali ke atas sampai di Daud ayat 6. Keturunan Yakub ini dari bapaknya Yosef namanya Yakub, bukan Eli. Nanti ada alasan teologis biblisnya di situ. Orang Israel ketika perempuan anaknya itu satu-satunya dan dia tidak boleh menikah dengan orang-orang di luar sukunya, maka Yosef dari keturunan Daud, suku sama-sama Yehuda, maka dia harus ambil dari orang-orang dalam suku yang sama, yaitu Yehuda, supaya harta dan semuanya itu, tanah perjanjian dan semuanya tidak lari ke suku yang lain, tetap dalam
kesetiaan kepada perjanjian dalam pembagian harta milik dan tanah dan semuanya itu. Oke, di ayat 6 kita akan melihat Isaiah melahirkan Daud, dan Daud melahirkan Salomon, tetapi dari istri Uria. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Oke, bukan dari istrinya yang ofisial, yang istri sah, melainkan dari istrinya orang lain, yaitu Uria, panglima perangnya. Betseba, dari Betseba ini lahirnya siapa? Salomon. Itu dinamika pertama, teman-teman harus lihat itu. Karena itu, Yesus tidak bisa berasal dari keturunan Yosef. Karena Yosef sampai kepada Daud, kalau Daud sampai ke Solomon, Solomon Daud. Sedangkan Solomon, dia ambil istrinya orang, Uria, dan melahirkan Solomon. Daud melahirkan Solomon dari istri Uria. Jadi dari istri yang tidak sah. Karena itu bukan dia punya istri, tapi istri Uria punya. Karena itu dikatakan dari istri Uria, bukan dari dia punya istri. Dan kalau kita pakai keturunan Yosef di sini, maka Yesus tidak murni keturunan Daud. Karena dia ambil dari istri orang lain punya. Oke teman-teman. Yang kedua, kalau seandainya ada anak-anak yang lain, maka dinamika akan berubah di situ. Contohnya di ayat 2, kalau ada anak yang lain, kalau Yosef dan Maria ada anak yang lain, maka dinamika silsilah Yesus Kristus harus berubah. Contoh di ayat 2. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Kalau seandainya ada anak-anak yang lain, maka di situ akan disebut dan saudaranya. Persoalan ketika sampai di Yesus, karena dia tidak punya saudara, makanya ini jawaban juga untuk ini pendeta siapa itu ya, yang di Kupang itu, yang bilang Yesus punya saudara itu, saudara Maria punya anak yang lain. Di situ berubah. Kalau seandainya Yesus punya saudara-saudara yang lain dalam pengertian kepalanya pendeta yang berpikir, maka Yakob melahirkan Yosef, suami Maria, di mana lahirlah Yesus yang dinamakan Kristus dan saudara-saudaranya. Itu tidak berubah, dinamika berubah. Oke, ini kita membuktikan bahwa Yesus tidak punya saudara kandung. Kalau dia punya saudara kandung, maka akan disebutkan dengan melahirkan ini dan saudara-saudaranya. Ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke Lukas. Yang tadi Lukas 3, mulai dari ayat 24. 23 bagian 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak tahan dulu. Di ayat 23 dikatakan bahwa Yosef anak Eli. Sedangkan Eli di sini adalah bapaknya Maria. Karena dia tidak punya saudara yang lain, anak laki perempuan yang lain, maka dia harus menikah dengan dalam suku yang sama. Jadi mantu ini akan juga disebut anak. Maka di situ dikatakan Yosef anak Eli. Tapi ingat ini, dan orang-orang berpikir, orang lain yang berpikir seperti itu. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, Thomas, menurut anggapan orang. Karena itu, anggapan karena apa? Karena Yosef ini bukan anaknya Eli, melainkan dijadikan anak karena perkawinannya dengan Maria. Sangat jelas, maka bilang menurut anggapan orang, anggapan kultur, anggapan tradisi orang Yahudi, bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan tunggal tanpa anak yang lain, maka akan menjadi anak dari bapaknya istri.